Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguran Positif. Kita langsung saja ke videonya. Video kali ini kita akan ngomongin salah satu alat ya, salah satu perlengkapan sholat, yaitu sajadah ya guys ya, yang biasa kita gunakan untuk menemani kita dalam beribadah, dalam munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yaitu gue sudah bawa. Nah guys, di video kali ini kita akan ngomongin sejarah singkatnya bagaimana sajadah ini, benda ini bisa menjadi alat sholat, perlengkapan sholat yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita ya guys ya. Dan apakah baginda Nabi Muhammad SAW waktu dulunya memakai sajadah atau gimana atau tidak memakai alas guys. Sebelum menginjak kepada bagaimana sejarahnya ceritanya alat ini menjadi salah satu perlengkapan sholat yang telah biasa kita gunakan, kita ngomongin dulu apakah Rasulullah SAW waktu dulunya memakai sajadah juga Ternyata setelah ditelusuri ya guys ya, Nabi Muhammad SAW waktu dulunya juga menggunakan sajadah, menggunakan alas untuk sholat Tapi tentunya dengan kesederhanaan ya guys ya, Nabi Muhammad mengajarkan kita sederhana. Beliau menggunakan waktu zaman dulu itu ada alas sholatnya itu dari pelepah kurma, pelepah pisang, dan daun palem yang sederhana-sederhana Rasulullah SAW menggunakan itu guys. Karena ada beberapa hadisnya yang mengatakan bahwa dari Abu Sa'id berkata beliau pernah menemui Rasulullah SAW dan beliau bersabda, aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas tikar, beliau sujud di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini guys menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dulunya itu menggunakan sajadah, walaupun sajadahnya itu terbuat dari tikar guys. Nah guys, selain menggunakan alat sholat yang terbuat dari tikar, Rasul juga pernah menggunakan alat sholat yang terbuat dari kain dan ada corak-coraknya guys. Seperti dalam hadis Rasul bahwa Rasulullah SAW bersabda, bawalah kain ini ke Abu Jan dan bawakan kepadaku kain milik Abu Jan yang tidak bercorak, karena kain yang bercorak tersebut sempat melalaikanku dari sholatku, mengganggu kekhusyuanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah guys, jika diperhatikan dari hadis ini memang benar ya guys ya, ketika terkadang kita sholat menggunakan sajadah yang memiliki corak yang berlebihan ya guys ya, atau jika kita tidak, tapi yang di samping kita ketika berjamaah sholat dengan sajadah yang bercoraknya ramai guys, kan bisa mengganggu konsentrasi kita ya guys ya. Kalian merasa itu enggak guys? Konsentrasi jadi buyar dan perhatian kita malah melihat ke sajadah yang bercorak itu guys. Apalagi corak-coraknya yang mencolok lah guys. Waduh, langsung konsentrasi buyar sekali ya guys ya. Nah guys, ada satu lagi hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tikar dan sajadah dari kulit yang telah disamak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah itu guys beberapa hadis tentang alas untuk sholat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melihat hadis tersebut, ternyata Rasul juga dulunya pernah menggunakan sajadah, walaupun tidak semewah dengan sajadah masa kini, tapi beliau menggunakan itu untuk alas sholat, untuk untuk membersihkan ya, untuk menjaga kebersihan sholatnya dari yang kotor-kotor, dari yang najis-najis guys. Nah langsung kita ke sejarahnya, bagaimana sih awal mulanya sajadah ini menjadi alat sholat untuk kita yang sajadah ini berasal dari bahasa Arab ya guys ya, sajadah sujud yang berarti sujud. Ini merupakan bahan ya, seperti yang telah kita ketahui, terbuat dari kain dan serat dari benang yang ada yang bermotif ada yang polos juga guys, bagaimana tergantung selera. Motifnya banyak sekali guys, ada yang mihrab ada yang Ka'bah juga ada yang masjid-masjid juga ya guys ya, kan banyak sekali ya guys ya. Coba nih di rumah kalian motif apa sih di sajadah kalian silahkan kolom komentar, mungkin ada yang unik-unik motifnya guys. Nah dalam Islam sendiri nih guys, tidak ada ya guys ya hukumnya menggunakan sajadah guys, tapi balik lagi kepada yang tadi, demi menjaga kebersihan guys. Kan Islam itu
agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan gitu guys. Jadi sajadah ini disarankan dan dianjurkan sekali guys untuk digunakan, karena seperti yang telah dikatakan tadi untuk menjaga kebersihan gitu guys, agar sholat kita terjaga dari kotor-kotor dan barang-barang najis. Nah, mengenai sejarah bahwa sajadah ini digunakan untuk alat sholat ada beberapa versi nih guys nih. Versi yang pertama, sejarah sajadah ini tidak bisa lepas dari sejarah karpet dunia guys, yang berpusat di Turki dan yang waktu itu biasa disebut permadani. Nah, pada abad 13 pada masa dinasti Seljuk Anatolia, dan saat itu permadaninya gitu terkenal gitu. Dan yang kemudian nantinya pada abad ke-14-nya dinasti Seljuk ini dikalahkan oleh dinasti Ottoman yang membangun kekaisaran Islam di Anatolia. Nah, ketika dinasti Ottoman ini berkuasa, gitu guys, banyak sekali perubahan di Anatolia, mulai dari pemerintahannya gitu, apa-apanya menurut Islam ya guys ya, kan ini kekaisaran Islam gitu, sampai permadaninya juga guys dibuat menjadi seperti ada budaya-budaya Islamnya guys, bau-bau Islamnya gitu. Kan dulunya permadani itu teh bermotif corak-corak binatang guys, corak-corak binatang. Dinasti Ottoman ini mendirikan kekaisaran Islam, sampai-sampai ulama-ulama Islamnya gitu menyarankan karena tidak boleh ya guys ya terdapat motif-motif hewan gitu, terdapat motif-motif makhluk hidup, sehingga digantilah motif-motif binatang tersebut menjadi motif-motif geometri sesuai usulan masukan dari ulama-ulama tadi. Dan singkat cerita, dinasti Ottoman itu berhasil memperluas jangkauan kekuasaannya gitu sampai ke Eropa Selatan dan Afrika Utara di bawah pemerintahan Osman I. Dan disinilah gitu nantinya cikal bakal terbentuknya sajadah, karpet-karpet gitu permadani yang tadinya hanya digunakan untuk alas, mungkin yang digunakan untuk hiasan-hiasan interior rumah gitu, hiasan-hiasan interior istana. Pada masa inilah mulai berubah fungsi gitu menjadi alat sholat gitu, menjadi alas untuk alat sholat, perlengkapan sholat itu guys. Nah, ada lagi nih versi selanjutnya, yaitu dari kitab Rihlah Ibnu Batutah sekitar abad ke-15 gitu. Masyarakat di pinggiran kota Kairo di Mesir itu ketika melakukan sholat Jumat gitu, melakukan sholat Jumat di Masjid Jami, para pembantunya itu selalu gitu dengan sigap membawakan tuan-tuannya alas-alas sholat gitu guys, yang terbuat dari pelepah kurma. Dari kebiasaan inilah gitu yang nantinya cikal bakal menjadi sajadah guys untuk sholat gitu, sajadah untuk alat-alat sholat. Dan yang nantinya alas sholat yang pelepah kurma ini akan tergantikan oleh sajadah seiring dengan perkembangan zaman. Dan sampai sekarang ya guys ya, di zaman sekarang, di zaman yang serba modern ini, sajadah ini sudah sangat bermacam-macam ya guys ya jenisnya guys. Ada yang sajadah yang besar gitu seperti yang dipakai di masjid-masjid gitu, yang terbuat dari wol dan nilon, dan sampai sajadah untuk yang perorangan gitu ya guys ya. Untuk perorangan mungkin sebesar badan kita ya guys ya, mengikuti ukuran gitu. Bahkan ada yang kecil juga ya guys ya. Kalau kalian pernah lihat, ada yang hanya untuk jidatnya saja ya guys, hanya untuk mukanya saja gitu guys. Dan apapun itu gitu, itu mah tergantung selera kita, tergantung kebutuhan kita gitu guys. Demi memenuhi kebutuhan kita guys, mempertahankan kebersihan dan terhindar dari kotoran dan najis. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, video tentang sajadah ya guys ya. Ternyata sajadah itu memiliki cerita ya guys ya, bukan hanya sekedar alat-alat sholat, ternyata memiliki sejarahnya tersendiri. Dan bahkan Rasul pun gitu dulunya ternyata menurut hadis tadi yang menggunakan sajadah, walaupun tidak semewah sekarang ya guys ya, dengan kesederhanaannya gitu, karena Rasul kita mengajarkan kita untuk sederhana gitu guys. Oke guys, sukses untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.